Ya, baiklah anak-anak, kita kembali lagi dalam online study 2020-2021 untuk kelas 3 ya, Spring Garden School. Nah, masih di tema 75 tahun Indonesia Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, kemarin kita sudah memperingati ke-75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditandai dengan pembunyian sirine pada upacara peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-75 di Istana Negara bersama Bapak Presiden dan para tokoh-tokoh nasional. Nah, makna atau pesan yang ingin disampaikan bahwasannya sebagai bangsa yang telah merdeka selama 75 tahun, kita sudah mengalami banyak sekali permasalahan. Dan kita tetap tangguh menjadi bangsa yang kuat walaupun setiap kali masalah datang dan setiap kali permasalahan itu mampu diselesaikan oleh anak bangsa ini. Nah, harapan Mister, kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian sebagai pelanjut cita-cita amanah dari founding father atau para pahlawan pendiri negara kita, harus mampu menjawab tantangan-tantangan masa yang akan datang. Kalau Mister dan orang tua kalian termasuk orang yang sekarang mempersiapkan kalian agar nanti bisa menghadapi tantangan-tantangan dunia yang lebih lagi di masa yang akan datang. Oke. Nah, selain memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita juga masih dalam nuansa pandemi, di mana pelaksanaan peringatan itu juga dilaksanakan dengan ya mungkin tidak terlalu meriah lah, tapi hikmahnya itu yang susah didapatkan. Kalau meriah dengan banyak perlombaan dulu sebelum adanya pandemi kita udah banyak kegiatan, tapi tahun ini diselenggarakan dengan tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Nah, bisa dipahami kita masih dalam kondisi yang istilahnya wabah pandemi COVID-19. Oke, cukup untuk di situ untuk ulasan tentang peringatan HUT RI. Kita langsung saja materi kita minggu atau hari ini yang akan kita bahas, yaitu tujuannya dulu. Tujuannya siswa dapat memahami dongeng dengan baik. Siswa mampu menceritakan isi dongeng yang telah dibacanya. Siswa mampu mengambil pesan moral atau hikmat dari dongeng yang dibaca. Oke. Nah, kita akan bicara tentang pesan atau amanah dari sebuah dongeng atau cerita. Apa sih pesan atau amanat dalam dongeng sebuah cerita? Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ada dua macam jenis amanatnya. Amanah yang tersurat itu terdapat dalam teks atau tulisan dari dongeng tersebut, biasanya di bagian bawah. Tapi ada yang tidak terlihat atau tersirat disebutnya. Tersirat itu ketika kita baca, kita pahami, ternyata oh ini hikmahnya itu atau pesannya itu seperti ini. Jadi nggak tertulis, tapi kita bisa merasakan apa hikmah atau amanah atau pesan moral yang ingin disampaikan. Ada tersurat, ada tersirat. Kalau tersurat tertulis di dalam teksnya. Tapi kalau tersirat tidak nampak dalam teksnya. Tapi kita setelah baca, kita pahami, baru kita tahu pesan atau amanah dari dongeng tersebut. Nah, berikutnya apa sih pesan atau amanah? Pesan atau amanah tersebut dari sebuah dongeng adalah sebuah hikmah atau hal yang baik yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dari sebuah dongeng atau cerita, sehingga kita bisa jadikan pedoman dalam segala tindakan dan tingkah laku kita. Itu yang disebut dengan amanah atau pesan moral. Kita ambil hikmahnya apa, atau yang bisa kita ambil sisi baiknya apa dari sebuah dongeng itu. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga nanti kita mampu melaksanakan atau mampu menjadi lebih baik, ya. Jangan sampai terjerumus seperti yang diceritakan atau didongengkan tersebut. Nah, itu sebagai pedoman bahwa kita melakukan sesuatu itu akan memiliki akibat. Nah, kalau kita pernah membaca suatu cerita atau dongeng,
ketika kita mau melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu. Kemarin ada dongeng seperti ini, nanti akan kejadian seperti ini. Kita ambil hikmahnya. Sehingga setiap perilaku atau tindakan yang akan kita lakukan itu pastinya akan mempengaruhi, atau bacaan dongeng yang kita cari akan mempengaruhi tingkah laku kita. Oke. Sebagai contoh, ini pernah sebelumnya kita bahas, yaitu petani yang baik hati. Dalam kisahnya di sini itu seorang petani itu memiliki kebaikan. Kebaikan apa? Dia itu menolong makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Burung pipit. Nah, burung pipit itu kemudian dia itu istilahnya sakit di tengah sawah atau terjatuh di tengah sawah, ditolong sama Pak Tani, kakinya patah. Kemudian diobati, disembuhkan sama petani. Kemudian dia lepaskan lagi burung pipit setelah sehat. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata burung pipit itu ternyata makhluk yang tahu balas budi. Ketika dia diperlakukan baik dengan orang, maka dia akan membalas kebaikan itu kepada orang yang menolong dia. Dibawakanlah 3 biji semangka yang ditaruh di paruhnya. Dia terbang menemui petani yang menolong dia waktu kakinya patah, menemui petani tersebut dan memberikan 3 biji semangka. Kemudian 3 biji semangka tersebut dibawa oleh petani, kemudian ditanam di dekat rumahnya. Nah, pohon semangka itu ternyata semakin hari semakin berkembang, berbuah. Akhirnya semangkanya pun menjadi banyak, besar lagi. Dan ketika Pak Tani tersebut melihat semangkanya yang sudah besar, sudah ya layak untuk dipanen atau dipetik lah. Kemudian Pak Tani mengambil pisau, mengambil salah satu buah semangka itu, niatnya ingin dimakan. Ternyata setelah buah itu dipecah atau semangka itu dibongkar, ternyata di dalamnya itu banyak sekali berlian. Bayangin, berlian itu harganya bukan main mahalnya. Spontan petani itu kaget. Wah, di dalam buah semangka ada berliannya. Nah, itulah kebaikan yang diberikan oleh burung pipit kepada si petani yang menolong dia, yaitu dengan memberikan biji tadi ditanam kemudian menjadi sebuah semangka yang di dalamnya berisi berlian. Nah, kemudian petani merasa kaget, kemudian juga ragu dan tidak percaya apa yang telah dilihatnya itu. Kemudian dia mencoba mempercayakan diri, bertanya dan mungkin ke toko menjual berlian tersebut. Dan kemudian petani tersebut dari penjualan berlian tersebut dia mampu membangun istana, membangun rumah yang megah. Akhirnya kemudian petani itu menjadi orang yang kaya raya. Tapi tidak seperti yang pada umumnya petani itu masih menjaga kebaikannya. Bagaimana? Walaupun dia udah kaya, itu hasil dia sendiri karena menolong burung pipit, tapi dia masih mau berbagi hartanya. Dia masih memberikan makanan, bersedekah, memberikan orang-orang miskin itu uang. Itu kebaikan dari si petani tadi, karena dia berbuat baik, kemudian ada burung berbuat baik kepada dia. Kemudian si petani tersebut berbuat baiklah kepada si orang lain. Orang maksudnya di sini ada orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan, dan dia membagi-bagikan hartanya. Sampai sekarang hartanya tidak pernah habis kekurangan dan selalu menolong orang. Pertolongannya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lebih. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari dongeng di atas? Bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan yang lebih untuk diri